nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang naik ke surga. Dia mempersiapkan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dan suatu kelak dia akan datang kembali menjemput kita semua. Dia curahkan Roh Kudus-Nya sebagai penghibur yang menguatkan kita untuk berjalan di dalam anugerah dan rencana Allah. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Dia, bahwa segala pujian, sembah, mazmur-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Mulia, mulia,
hanya bagi Kau Rajaku. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang naik ke surga, Kau yang dimuliakan Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di tahta, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau yes, Kau mulia Tuhan. Kau layak disembah, Kau yang duduk di tahta-Mu, segala kemuliaan dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Amin, amin Tuhan. Atas semuanya, atas semua yang dipuji, atas semuanya di bumi. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja segala raja, Allah yang hidup, Allah yang naik ke surga, Allah yang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya atas hidup kami semua. Kami bersuka cita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya
pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Ketika Kau naik ke surga, ada satu jaminan, ada satu pengharapan dalam hidup kami, bahwa Kau akan menyediakan tempat yang indah buat kami Yesus. Kami akan ada bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih juga buat Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga.
Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Dengan segenap hati katakan, oh, glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah.
serta isinya. Kau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Anak domba Allah yang mati disalib, dikubur, bangkit, dan naik ke sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memilih kami menjadi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau ada bersama kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau Guru Agung kami. Engkau rahasia firman-Mu bagi kami. Singkapkan selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Berbicaralah Tuhan. Urapi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bisa bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya membagikan renungan firman Tuhan, saya mau ngajak setiap kita mulai besok, seperti yang sudah saya katakan hari Minggu kemarin, mulai besok sampai 10 hari ke depan, yaitu minggu, bukan minggu besok, minggu depannya lagi, kita akan ambil doa puasa saudara. Minggu lalu kita sudah bagikan kartu doa, bagi yang belum dapat nanti mungkin masih ada di sana, bisa nanti diambil. Saudara boleh memilih hari apa, Senin kah, Selasa kah, bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 10 hari kita ambil doa puasa. Nanti saya akan kirimkan juga petunjuk tentang bagaimana berpuasanya dan doa apa yang perlu kita doakan setiap hari. Jadi kita minta supaya Tuhan melawat hidup kita, Tuhan melawat gereja ini, Tuhan melawat bangsa ini. Dan setiap sore atau setiap malam, jam 7 malam, kita kumpul nanti di Barata, khususnya di ruang Surabaya. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa setiap malam nanti, mulai besok malam. Sabtu seperti biasa kita doa di sini tentunya, kecuali Minggu karena kita ibadah. Ya, terus hari Senin lagi kita doa lagi di Barata nanti jam 7 malam. Bagi saudara yang bisa, mari kita kumpul sama-sama, kita minta lawatan Tuhan. Kita rindu apa yang pernah terjadi di Kisah Para Rasul saat terjadi Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kita mengalami itu. Amin. Jangan hilangkan momentum ini. Jadi kesan sepanjang minggu ini diliburkan. Kita ambil nanti setiap sore, setiap malam kita doa puasa, menyembah bersama, kita minta lawatan Tuhan. Bagi saudara yang belum terbiasa menyembah, ini bisa jadi sarana untuk saudara belajar bagaimana menyembah 1 jam di hadirat Tuhan, saudara ya. Mari saya mau ngajak setiap kita untuk ambil bagian dalam hal ini. Jadi mulai besok kita berdoa di Barata. Kok agak ini ya? Gak bisa ya? Oke saudara, tema yang ingin saya bagikan pada hari ini adalah ditinggal karena alasan misi. Saya mau ngajak kita membaca Alkitab kita. Mudah-mudahan ini tidak, aduh saya gak bisa baca Chris. Oke. Sebentar, diperbaiki sebentar. Ada sedikit kendala di monitor kita saudara ya. Saya cukup terbantu dengan hal itu. Tadi nggak ada masalah, sekarang ada masalah lagi. Oke, coba dipasang Chris.
Tolong nanti dalam 1-2 hari ini itu diperbaiki supaya minggu tidak mengganggu. Oke, sudah agak sedikit baikan. Walaupun belum sempurna, tapi nggak apa-apa. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Saudara, Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini terkenal dengan amanat agung, saudara. Amanat agung karena ya ini pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Saya akan bacakan bagi kita semua, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan pada pertemuan terakhir merupakan pesan yang sangat penting. Setuju ya? Ya, kalau kita punya orang tua, kalau dia tahu bahwa sudah waktunya dia mau dipanggil Tuhan, dia akan menyampaikan pesan-pesan yang penting, saudara. Dia tidak akan sampaikan pesan-pesan yang murahan, yang receh. Pasti yang disampaikan pesan-pesan jangka panjang, saudara. Satu saat jam 1 pagi saya dibanguni, ditelepon oleh papa saya, saudara. Mungkin saking beliau takutnya, dia berpikir mungkin tidak lama lagi dia akan dipanggil Tuhan. Jam 1 pagi, tiba-tiba dia menyampaikan pesan-pesan. Saya bilang, "No, belum waktunya Papa dipanggil Tuhan," saya bilang. Tapi dia tetap menyampaikan, "Tolong pegang ini pesan," katanya. Saudara, pesan terakhir itu sangat penting, saudara. Kalau saudara pernah dengar yang namanya Alexander the Great, atau siapa, Alexander Agung. Dia salah satu raja yang termasyhur di dunia. Di masa muda dia sudah menaklukkan mungkin hampir setengah dunia ini. Dia dari masa mudanya dia menjadi raja yang menaklukkan banyak bangsa, dan dia menjadi raja agung. Makanya disebut dia Alexander the Great. Di usia mudanya. Ternyata dia tidak mati, meninggalnya tidak usia panjang, masih cukup muda dia sudah meninggal, saudara. Ketika dia sudah sakit parah dan mendekati ajalnya, dia menyampaikan 3 pesan, saudara. Dia sampaikan 3 pesan yang membuat orang saat itu bingung. Yang pertama dikatakan, kalau saya mati, saya minta dokter yang merawat saya, yang akan mengantarkan saya ke pemakaman. Dia minta dokter yang merawat dia selama ini, yang mengantarkan dia ke pemakaman. Itu pesan pertamanya. Yang kedua dia katakan, coba harta karun yang ada di perbendaharaan saya, yaitu emas, perak, dan barang-barang mulia, tolong ditaburkan. Ketika membawa jenazah saya ke pemakaman itu ditaburkan di jalan, dia bilang. Yang ketiga, tolong nanti peti mati saya itu dibolongi, dia bilang, kiri kanan. Jadi ketika saya nanti dalam peti mati, tangan saya tolong dikeluarkan. Jadi badannya di dalam peti mati tapi tangannya dikeluarkan. Tentu saat itu orang-orang di sekitar dari Alexander the Great mulai bingung dan mereka bertanya, apa maksud dari wasiat ini? Alexander the Great mengatakan bahwa yang pertama, kenapa saya minta dokter saya harus mengantarkan saya ke pemakaman? Dia bilang tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan saya. Sehebat apapun dokter, semahal apapun dokter, sepintar apapun, mereka punya keterbatasan dan ada saatnya mereka tidak akan bisa menyembuhkan saya.
Tentu ini pesan yang sangat penting saudara. Mungkin kita pikir dengan uang kita bisa melakukan banyak hal, betul. Tapi itu pun ada batasnya. Yang kedua dia katakan, apa pesan, arti pesan harta barang-barang berharga saya yang ada di harta karun saya itu ditaburkan di jalan. Dia bilang semua harta yang saya perjuangkan selama ini, yang saya perebutkan sampai mengorbankan banyak hal, ada saatnya saya akan tinggalkan itu. Saya akan tinggalkan itu, tidak akan selamanya mengikuti saya. Harta saya itu tidak akan saya tinggalkan, padahal saya sudah berjuang, bahkan mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan harta itu. Yang ketiga dikatakan kenapa tangannya harus diulurkan, supaya orang tahu bahwa kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong. Dan suatu saat pun kita mati akan dengan tangan kosong. 3 pesan ini yang menjadi terkenal dari Alexander the Great. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pesan yang disampaikan oleh Alexander the Great ini punya makna yang sangat dalam dan semua kebenaran. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga 2000 tahun yang lalu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan dia dikuburkan, di hari ketiga dia bangkit. Selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid. Berkali-kali dia menampakkan diri kepada murid-murid dan tiba waktunya dia harus naik ke sorga. Dia kembali ke tempat asalnya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan dia katakan bahwa memang lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus turun. Jadi 3 pribadi dari Allah itu menyatakan diri ke dunia. Namun sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada pesan yang dia sampaikan kepada murid-murid. Bukan cuma kepada rasul tentunya. Karena yang melihat Yesus naik itu bukan cuma rasul-rasul, ada beberapa murid juga yang lain saudara. Dan itu terakhir kali murid-murid melihat Tuhan Yesus. Sampai satu saat dia akan datang kembali saudara. Sudah 2000 tahun Tuhan Yesus belum kembali. Tentu pesan ini bukan pesan yang biasa. Tentu pesan yang Tuhan sampaikan ini bukan pesan yang sekedar menyenangkan hati manusia. Tetapi pesan yang Tuhan sampaikan adalah pesan dari tujuan kedatangannya ke dunia. Pesan yang sangat penting yang berhubungan dengan kekekalan, yang menentukan nasib seluruh manusia. Tapi seringkali kita mengabaikan pesan ini. Makanya para teolog menyebut pesan ini merupakan amanat agung. Ada 3 pesan yang Tuhan Yesus sampaikan saat kenaikannya ke sorga. Yang pertama, inti dari pesannya adalah deklarasi. Yang kedua adalah tugas. Yang ketiga adalah janji. Kalau saya simpulkan saudara, dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, ada 3 bagian penting yang harus kita sadari. Kenapa Tuhan harus tinggalkan kita? Saudara, sebenarnya kalau Tuhan Yesus gak mau mengambil resiko ya, ketika dia naik ke sorga, semua murid-murid diajak aja naik ke sorga. Betul gak saudara? Tapi kenapa murid-murid harus ditinggalkan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Saudara, kalau kita mau hitung-hitungan untung rugi bisnis saudara, kalau tujuan hidup kita itu cuma masuk sorga saudara, mending begitu kita bertobat, percaya Yesus, dibaptis, mati. Itu lebih aman.
Tidak ada kesempatan untuk kita murtad kembali. Seperti artis yang baru-baru ini tersohor saudara. Sudah terima Yesus berapa tahun saudara? Kalau nggak salah 12 tahun atau 11 tahun. Balik lagi saudara. Kenapa Tuhan izinkan itu? Kalau kita nggak mengerti tentang pesan Tuhan Yesus ini, maka kita akan bingung saudara. Bukankah di sorga itu jauh lebih enak? Tapi kenapa harus Tuhan tinggalkan kita di dunia ini? Menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak kesulitan, bahkan mengalami penganiayaan. Tidakkah lebih baik Tuhan panggil kita ke sorga? Seperti kata Rasul Paulus. Bagiku sih lebih baik pulang, kata Rasul Paulus. Itu jauh lebih baik bagiku. Tapi dia tetap ada di dunia. Ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita mengerti kenapa saya harus ada di dunia. Kenapa Tuhan masih diizinkan saya tinggal di dunia. Kenapa Tuhan tidak panggil saya. Jadi ada 3 pesan yang Tuhan Yesus sampaikan saat dia naik ke sorga. Yang pertama adalah tentang deklarasi. Yang kedua adalah tugas. Dan yang ketiga adalah janji. Apa itu saudara? Deklarasi itu bisa kita lihat dalam Matius 28 ayat 18. Saya suka sekali ayat ini. Kita baca sama-sama yuk. Matius 28 ayat 18 dikatakan 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan kaleng-kaleng. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan sembarangan. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Yang kita panggil sebagai Bapa. Saudara, kalau saudara diangkat menjadi anak presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi di bangsa ini, saya percaya saudara akan bahagia. Betul? Kalau orang tua saudara itu tiba-tiba diangkat jadi presiden, maka saya percaya kau tidak takut lagi menghadapi apapun. Tuhan Yesus bilang bahwa kepadaku telah. Siapa yang memberikan kuasa itu saudara? Bapa. Kuasa yang ada di bumi maupun di sorga. Kuasa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Dedemit, santet, genderuwo, itu gak kelihatan. Yesus memegang kuasa, memegang kendali atas seluruh yang ada di dunia. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan dia memegang kuasa di sorga. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita gak perlu takut selama ada di dunia. Engkau punya Bapa, dia pemilik kuasa itu. Dia yang memegang kuasa, dia yang mengontrol dunia. Makanya ketika terjadi pandemi saudara, ketika terjadi pandemi, doa saya setiap hari saya bilang gini, Bapa, Engkau yang mengendalikan sejarah dunia. Engkau yang mengontrol dunia ini. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa kontrol Tuhan.
Dan kalau Tuhan izinkan pun sesuatu terjadi di dunia ini, karena Tuhan sedang ingin menyatakan kemuliaannya. Dan Tuhan ingin menyatakan kasih dan pemeliharaannya kepada anak-anaknya. Mari kita sadari saudara, bahwa Bapa kita itu, Dialah pemilik kuasa atas seluruh yang ada di dunia ini. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut saudara. Makanya Tuhan Yesus sampaikan ini. Di depan murid-muridnya sebelum dia naik. Dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Yesus. Mungkin ada orang berkata, Pak, kalau Yesus punya kuasa, kenapa saya tidak sembuh? Kalau Yesus punya kuasa, kenapa saya tidak ditolong? Tentu kita bisa berargumen tentang hal itu. Bisa karena saudara sedang dididik Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Bisa karena kita gak mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita hidup sesuka hati kita. Atau bisa karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat pergumulan kita itu. Yang kedua, kalau Dia berkuasa di bumi dan di sorga, ada jaminan untuk hidup kekal bagi orang yang percaya kepada Dia. Saudara, saya percaya anak presiden sewaktu-waktu dia bisa masuk istana, betul? Ada yang berani melarang anak presiden masuk istana, saudara? Pasti gak ada. Begitu anak presiden di depan pintu istana, saya percaya semua pas pampres itu sudah hormat sama dia dan menyilakan masuk, betul? Hanya anak presiden yang punya privilege kayak gitu, saudara. Yang lain harus janjian dulu, harus telepon dulu, mensesnek, saudara. Tapi anak presiden, dia bisa langsung calling papanya, saudara. Saya ingat satu saat Gibran kalau saya tidak salah, diwawancarai oleh Mata Nauciwa, susah sekali namanya itu, ya, Nauciwa, ya. Diwawancarai, saat diwawancarai tiba-tiba dia telepon papanya, saudara, Bapak Joko Widodo. Enak banget ya, sewaktu-waktu dia bisa calling papanya, padahal dia gak tahu di mana papanya. Saudara, kalau kita bilang kita percaya Yesus dan kita anak-anak Tuhan, apa untungnya saudara? Kita punya privilege. Kita bisa langsung kontak dengan Bapa kita di surga. Kita punya privilege. Sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, kita dibawa ke sana. Ke rumah Bapa di surga. Karena itu banggalah menjadi anak Tuhan saudara. Banggalah. Jangan malu menjadi anak Tuhan. Bapa kita itu pemilik kuasa baik di bumi maupun di sorga. Ini yang membuat saya bersuka cita mengikut Tuhan saudara. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Kalau aku ada di bumi, Tuhan yang berdaulat memelihara hidup saya. Tuhan yang berdaulat menuntun hidup saya. Tuhan yang berdaulat mengatur hidup saya. Dan kalaupun suatu saat saya dipanggil Tuhan, saya percaya karena Engkau yang mempunyai surga, Engkau yang berkuasa di surga, aku pun akan dibawa oleh Tuhan ke rumah Bapakku, yaitu di surga. Amin. Ini pesan pertama, deklarasi. Tapi di balik deklarasi saudara, ada tanggung jawab. Ada tugas. Apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Banyak orang Kristen menganggap ini hal yang biasa. Banyak orang Kristen menganggap ini bukan bagian dari hidupnya. Ada tugas yang Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan bagimu. Inilah alasan kenapa Tuhan masih izinkan kita ada di dunia. Inilah alasan kenapa Tuhan tidak memanggil kita. Ada tugas yang diberikan Bapa kepada kita. Ada tanggung jawab yang diberikan Bapa kepada kita. Dan tugas ini bukan untuk pendeta, bukan untuk pengerja gereja, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Seberapa banyak dari kita merasa bahwa ini tanggung jawab kita, saudara? Atau kita tidak merasa bahwa ini tanggung jawab kita? Tahukah saudara? Kalau saudara ditempatkan dalam sebuah keluarga, karena Tuhan mau saudara ambil tugas ini dalam keluargamu. Kalau Tuhan tempatkan engkau di sebuah perusahaan, karena Tuhan mau tugas ini menjadi bagian hidupmu. Kalau Tuhan tempatkan engkau di sebuah komunitas atau lingkungan, Tuhan mau kita melakukan tanggung jawab ini, saudara. Banyak orang Kristen tidak merasa bahwa ini tanggung jawabnya, saudara. Saudara coba bayangkan, saudara. Orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang berjasa dalam hidupmu, yang sudah berbuat banyak dalam hidupmu. Mereka sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Dan hatimu gak gelisah karena itu. Bukankah kita jahat? Bukankah kita jahat? Ketika saya mengerti tentang hal ini, saudara. Tahun 98 saya bertobat. Setiap saya ingat keluarga saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta pertobatan mereka. Kasih saya kesempatan memberitakan Injil kepada mereka. Itulah yang membuat saya kenapa sampai detik ini setiap hari ngirim renungan. Lebih ke 1.000 orang setiap hari. Karena saya tahu saya punya tanggung jawab di sini. Saya lakukan ini bukan karena saya pendeta. Jauh sebelum saya pendeta saya sudah lakukan ini. Waktu saya masih kuliah sekuler saya sudah lakukan ini. Setiap saya ketemu orang saya bicara tentang Injil kepada dia. Karena saya nggak mau. Satu saat ketika saya di sorga, saya melihat orang-orang yang saya kasihi mereka di neraka. Saya nggak mau, saudara. Kalaupun saya beritakan Injil kepada dia tetap masuk neraka. Saya tidak berdosa lagi. Saya tidak merasa bersalah. Alkitab katakan tanggung jawab saya itu menyampaikan, saudara. Inilah tugas kita. Teman-temanmu di sekolah. Apakah engkau rela mengizinkan mereka masuk neraka? Kalau engkau tahu bahwa orang itu sedang mau minum racun, saudara. Undang-undang di Indonesia undang-undang di Indonesia. Misalnya ada orang saudara tahu mau bunuh diri. Saudara tahu mau bunuh diri dan saudara melihat dia mau bunuh diri. Saudara tidak menghindari dia bunuh diri, saudara bisa dipidana. Betul ya, yang kuliah hukum betul ya? Mana Cia? Betul ya Cia ya? Mana Cia? Hah? Betul. Kalau di depan saudara biarkan orang bunuh diri, saudara bisa kena undang-undang. Saudara tahu? Kalau engkau tahu, orang akan menuju ke dalam neraka. Tapi engkau tidak menghindarkan dia atau tidak memberitahu sama dia, engkau tidak menghalangi dia. Engkau bersalah di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita bersalah, saudara? Bahkan orang yang kita cintai, orang tua kita, demi supaya kita tidak dibenci, demi supaya kita aman dan nyaman, kita lebih rela mereka masuk neraka. Dan suatu saat dari neraka, orang-orang yang kau kasihi ini akan berteriak, engkau jahat, engkau jahat, engkau jahat. Engkau tahu saya sedang menuju neraka, tapi engkau hanya diam, hanya karena engkau tidak mau saya marahi. Engkau jahat, Tuhan akan katakan kita. Inilah tujuan kenapa Tuhan izinkan kita hidup. Ini yang membuat saya nggak tenang setiap saya lihat orang-orang yang saya kasihi hidup dalam dosa. Lebih baik engkau membenci saya
Karena saya menyampaikan kebenaran daripada saya biarkan kau binasa. Tapi kita bisa aman, berdamai. Ada banyak orang yang gak suka ketika saya kirimin renungan. Karena renungan-renungan yang saya kirimkan tentang pertobatan dan itu mengganggu kenyamanan orang. Tapi saya bilang, lebih baik kamu terganggu kenyamananmu. Tapi suatu saat nanti ketika kita sama-sama dipanggil Tuhan, kau akan salam aku dan berkata, terima kasih engkau selamatkan aku dari neraka kekal. Daripada nanti kau lihat, kau katakan kau jahat. Padahal aku baik sama engkau. Aku sudah tolong engkau. Aku sudah berkati engkau. Tapi engkau biarkan aku masuk neraka. Makanya begitu saya bertobat, pergumulan terberat saya. Setiap hari saya berdoa. 1 minggu saya berpuasa bisa 2-3 hari. Untuk keselamatan semua keluarga aku. Sampai detik ini saya masih lakukan itu. Jangan sampai suatu saat orang-orang yang kita kasih berkata kepada kita, kamu jahat. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, saudara. Yang pertama dikatakan pergi. Pergi. Kita yang mendatangi mereka. Kita yang mendatangi mereka. Kadang orang sudah mendatangi kita pun kita masih cari zona nyaman, saudara. Jadikan semua bangsa apa, saudara? Murid. Bukan menjadikan semua bangsa orang Kristen. Menjadikan semua bangsa muridku. Apa arti murid, saudara? Saudara, kalau saudara pernah nonton film kungfu, film-film lama ya, film-film Cina. Kehebatan seorang guru itu apa, saudara? Hah? Ketika dia bisa mencetak muridnya persis seperti dia. Betul? Itu kehebatan seorang guru. Guru kungfu. Saudara tahu? Di dalam budaya orang Yahudi ada 3 level sekolah. Bet Sefer, Bet Midrash, Bet Talmud. Bet Talmud itu Bet Sefer sama Bet Midrash itu murid yang cari guru. Itu murid yang cari guru. Tetapi di dalam Bet Talmud itu guru yang mencari murid. Tolong guru-guru sekolah minggu bantu kita untuk anak-anak. Guru yang mencari murid. Apa yang dia lakukan? Ketika dia lihat seseorang, dia katakan, ayo ikutlah aku. Artinya apa? Aku akan membuat engkau persis seperti aku. Kalau di dalam Bet Sefer sama Bet Midrash, mereka belajar di sebuah tempat atau di sinagog, saudara. Mereka belajar di situ. Tetapi kalau dalam Bet Talmud, itu mereka mengikuti gurunya kemana. Makanya Tuhan Yesus kemanapun diikuti oleh murid-murid. Nyaris mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Ketika Tuhan katakan kepada Petrus, ikutlah aku. Artinya kemana Yesus pergi, di situ murid-murid ada. Hanya saat ke kamar mandi, mereka tungguin murid gurunya, saudara. Jadi ketika Tuhan katakan kepada murid-murid, jadikan semua bangsa muridku. Kita mau menjadikan semua orang pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Panggilan saya sebagai pendeta. Perhatikan ini baik-baik. Panggilan saya sebagai pendeta. Menjadikan saudara itu pengikut Yesus. Mengikuti gaya hidupnya Yesus. Mengikuti pola pikirnya Yesus. Memiliki tujuannya Yesus. Jadi ketika Tuhan sampaikan kepada murid-murid, pergi.
Jadikan semua bangsa muridku. Satu saat murid-murid gak ngerti juga ini saudara. Kalau saudara perhatikan akhirnya murid-murid sibuk persekutuan di sinagog saudara. Di Yerusalem saudara. Oh mereka senang di Yerusalem, mereka senang di Yerusalem. Padahal Tuhan suruh mereka apa saudara? Pergi. Nanti kalau saudara baca di kisah para rasul saudara. Akhirnya Tuhan lakukan apa? Tuhan buat penganiayaan di Yerusalem. Orang Kristen di Yerusalem itu apa? Dianiaya supaya apa? Supaya mereka pergi. Akhirnya ketika mereka pergi ada yang ke Roma, ada yang ke Filipi, ada yang kemana. Di sana mereka memberitakan tentang Yesus. Mereka di sana mencetak murid. Makanya tersebar kekristenan kemana-mana. Berapa banyak dari antara kita ketika kita mengalami masa sulit justru di situ kita punya hati untuk melayani orang lain. Halo, zona nyaman itu membuat kita nggak peduli tentang panggilan kita. Ada deklarasi, ada panggilan, tugas, yaitu menjadikan semua bangsa murid. Ketika saya bertobat saudara, ini kuat sekali Tuhan buat dalam hati saya. Maka setiap hari saya bergumul, siapa yang bisa saya dekati ya, saya bisa saya layani ya, siapa yang bisa saya kunjungi ya. Setiap hari saya lakukan itu. Saya bicara tentang Yesus, saya ajak mereka gereja, saya ajak mereka persekutuan, saya ajak mereka pemuritan. Wow. Dan kita senang ketika kita lihat saudara. Orang yang dulunya nakal, orang yang dulunya gak punya tujuan hidup. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan. Dan mereka dipakai oleh Tuhan. Seberapa hati kita punya hati melihat orang lain dipakai Tuhan. Melihat orang lain menjadi murid Kristus. Inilah tujuan Tuhan membiarkan kita ada di dunia ini saudara. Makanya Rasul Paulus bilang, sebenarnya bagiku mati itu keuntungan. Tetapi lebih baik aku tinggal di dunia ini, dia bilang. Untuk apa? Memberi buah. Untuk melayani jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara ditempatkan di sebuah keluarga, saudara ditempatkan di sebuah komunitas, saudara ditempatkan di sebuah pekerjaan. Coba tangkap ini saudara. Kenapa Tuhan izinkan saya di sini? Kalau saudara betul-betul menggumuli, nanti Tuhan kasih tahu. Coba lihat orang itu. Orang itu butuh Yesus. Doakan dia. Doakan dia. Gumulkan, sebut namanya di depan Tuhan. Sampai satu saat saudara, tiba-tiba saudara kaget. Dia mulai cerita masalahnya. Wah aku ini lagi stres. Kenapa? Suamiku itu loh selingkuh. Oh iya. Terus gimana? Aduh aku gak tahu gimana nih. Boleh saya doakan kamu? Boleh? Siapa tahu Tuhan tolong. Kita doakan. Tolong doakan saya stres. Kenapa? Waduh kebutuhan gini banyak. Tapi aduh keuanganku gak cukup. So apa yang bisa saya lakukan? Pinjam uang. Aduh saya juga gak punya uang. Saya juga pas-pasan. Gini boleh saya berdoa buat kamu? Siapa tahu Tuhan buka jalan bagimu. Maka kita punya hati seperti itu. Dan ini yang saya lakukan. Yang pertama, pergi. Menjadikan semua bangsa muridku. Dan sampai detik ini keluarga saya semua saya muridkan. Tiap hari saya kirimin renungan, tiap hari saya kirimin ibadah harian. Setiap mereka curhat saya bawa mereka kepada Yesus. Jangan bawa kepada diri kita. Jangan. Bawa kepada Yesus. Bawa mereka mengenal Yesus. Nanti biar Yesus yang membawa mereka ke gereja saudara. Saya punya prinsip pelayanan gitu saudara. Saya bawa orang kepada Yesus. Dan nanti biar Yesus membawa mereka datang ke sini. Coba saudara lihat siapa dari antara kalian yang saya paksa-paksa. Ayo dong ikut gereja aku dong. Gak pernah. Gak pernah. Saya cuma layani, saya doakan, di rumah saya doakan. Tiba-tiba saudara kan datang ke sini kan. Bukan, ayolah nanti kasih sembako. Aduh enggak saudara enggak.
Saya hanya bawa saudara terkoneksi dengan Tuhan di alam roh. Setiap pagi saya doakan Tuhan, saya berdoa supaya keluarga Pak Gibson ini Tuhan bahagia Tuhan. Gimana caranya jamah mereka, nggak tahu gimana caranya. Pokoknya jamah mereka. Tiba-tiba kok nongol di MDC. Betul apa betul saudara? Nggak pernah saya ajak, ayo dong ikut ke gereja aku dong. Enggak saudara. Ajak orang ketemu Yesus. Yesus, dia mengalami Yesus, nanti dia datang ke gereja kita. Jangan ajak ke diri kita. Jangan bilang gini, ayo ikut aku dong. Aku ini lihat loh hidupku gini. Begitu saat dia kecewa sama saudara, Yesus pun dia tinggalkan saudara. Yesus pun dia tinggalkan. Yang kedua, ya jadi kenapa gereja kita ini ada pemuritan saudara? Karena gereja, Tuhan menyuruh kita bukan mencari jemaat, tapi mencari apa saudara? Murid. Disciple. Yang kedua, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa sih arti dibaptis saudara? Baptis itu ditenggelamkan saudara. Ditenggelamkan. Ditenggelamkan artinya apa? Dibawa ke dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus saudara. Ajak mereka mengalami Tuhan, bahwa mereka mengalami Roh Kudus, bahwa mereka mengalami kasih Bapa, bahwa mereka mengalami pengorbanan Kristus. Nanti dideklarasikan lewat baptisan selam saudara. Jadi itu tugas kita di dunia. Selain kita bekerja, kita sekolah, untuk kepentingan kita di dunia, ada tugas dari sorga yang Tuhan berikan kepada kita. Pergi menjadikan semua orang murid dan membaptis mereka. Yang terakhir saudara, tugas yang Tuhan berikan kepada kita apa? Ajar. Melakukan semua yang kuperintahkan. Kadang kita ini kan suka mengambil ayat itu yang menyenangkan hati kita ya. Menyenangkan hati kita. Tapi Yesus bilang apa? Ajar mereka melakukan semua yang kuperintahkan. Dan ini hanya bisa dilakukan di pemuritan saudara. Khotbah gini gak cukup. Jadi Tuhan panggil gereja supaya jemaat, supaya kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Ya semua yang di Alkitab saudara. Semua yang di Alkitab. Inilah pesan yang Tuhan sampaikan ketika dia naik ke surga. Inilah tugas yang Tuhan berikan kepada kita ketika dia naik ke surga. Dan ini berlaku untuk semua orang yang menyebut diri sebagai anak Tuhan, yang menyebut diri sebagai orang yang ditebus oleh Yesus. Yohanes 17 ayat 20-21 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, agar mereka juga di dalam kita. Ini yang saya bilang tadi, dibaptis saudara, supaya kita ada di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus saudara. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ketika kita ada dalam persekutuan, menyatu dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus, dunia akan melihat Kristus dalam hidup kita. Dan ketika dunia melihat Kristus dalam hidup kita, maka dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa dunia gak percaya Yesus Tuhan? Mereka tidak bisa menemukan Kristus dalam hidup kita. Cara berpikir kita sama dengan cara berpikir orang dunia. Cara perkataan kita sama dengan orang dunia. Cara kita memutuskan sama dengan orang dunia. Cara kita merespon sama dengan orang dunia. Mereka gak bisa lihat Kristus dalam hidup kita. Sehingga mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Kenapa kita harus dilatih, diajar? Harus menjadi seperti Yesus. Saya kenapa tertarik saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan? Karena saya lihat ada satu sosok pribadi yang hidupnya berbeda dengan yang lain. Yang saya pernah cerita, Nehemia. Ini orang kok aneh ya. Kok aneh ya. Beda dengan manusia-manusia yang saya pernah kenal.
begitu saya dekat sama dia, saya lihat kehidupannya yang begitu menghormati Tuhan, yang begitu mencintai Tuhan, yang begitu punya integritas, yang menjadikan Tuhan segala-galanya. Kok orang ini gak pernah ada rasa takut, gak bisa marah, gak bisa kecewa. Kok orang ini selalu optimis padahal hidupnya miskin. Kok bisa ya orang seperti ini? Itu yang membuat saya tertarik dulu. Oh, dan dia bukan orang MDC. Memang umurnya gak panjang saudara. Cuma 21 tahun dia dipanggil Tuhan. Dibakar hidup-hidup di Sampit. Tapi itu mempengaruhi seluruh kehidupan saya. Saya bisa melihat kehidupan kekristenan yang real itu lewat hidupnya. Sehingga ketika dia pun mati, setiap saya mulai goyah, saya ingat Nehemia pernah bilang kayak gini. Saya baca Alkitab, Tuhan bilang kayak gini. Saya berjalan bersama dengan Tuhan. Sudahkah anak-anak kita bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Kita menuntut anak-anak kita baik. Kita menuntut anak-anak kita menjadi pribadi yang berkualitas. Tapi mereka tidak menemukan Kristus dalam hidup kita. Gak bisa saudara. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa saudara? Deklarasi. Yang kedua apa? Tugas. Yang ketiga ada janji. Janji apa saudara? Janji penyertaan. Wow. Tuhan katakan, dan perhatikan, janji ini hanya diberikan kepada orang-orang yang menjalankan tugas. Tuhan katakan gini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Engkau tidak pernah berjalan sendiri saudara. Asal engkau hidup di dalam tugas yang Tuhan berikan, engkau disertai oleh Tuhan. Seorang pejabat negara, kalau dia menjalankan tugas, dia disertai oleh surat tugas saudara. Dari pimpinan. Dan surat tugas ini sakti saudara. Betul? Sampai satu saat ya pernah heboh anggota DPRD, anggota DPR RI, saya tidak sebut namanya. Dia mengunjungi anaknya di luar negeri, dia pakai surat sakti ini dan dia dikecam oleh banyak orang. Saudara tahu ketika saudara dan saya menjalankan tugas yang dari Bapa, menjadikan semua bangsa muridku, membaptis mereka dan mengajarkan mereka semua yang Tuhan perintahkan. Ada satu jaminan Tuhan, dia katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini yang membuat saya tidak takut saudara. Ketika saya tahu saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Dengan atau tanpa dukungan orang lain. Saya percaya Tuhan pasti sertai saya. Dan kalau Tuhan sudah sertai saudara, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang mendukung kita nanti saudara. Amin. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi berbicara tentang kenaikan Tuhan saudara. Ada 3 pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama deklarasi, Tuhan kita pribadi yang berkuasa. Di bumi dan di sorga. Dia pemilik kuasa itu. Yang kedua, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan abaikan ini. Jangan pikir ini cuma untuk pendeta. Ini cuma untuk full timer. Bukan. Ini untuk semua kita saudara. Saudara bisa melayani mulai dari Yerusalem. Siapa itu Yerusalem? Keluarga dekat kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua kita. Sampai kemana? Samaria. Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yudea itu siapa? Tetangga-tetangga kita. Orang-orang yang kita kenal. Samaria siapa? Orang-orang yang jauh, yang tidak percaya Tuhan. Sampai ke ujung bumi, kemanapun Tuhan utus kita. Kita harus memberitakan Injil saudara. Jadi kemanapun saudara pergi saudara, ada satu tugas yang Tuhan buat di pundak saudara. Bagaimana setiap orang yang mengenal kita, mereka mendengar Injil keselamatan. Bukan urusan kita dia mau percaya atau tidak sama Yesus. Urusan kita cuma satu.
menyampaikan bahwa Yesus Tuhan, dia juru selamat, dia mengampuni dosa manusia. Mau dia percaya atau tidak, itu nanti urusannya Tuhan. Saudara mungkin berpikir, waduh kalau saya sampaikan nanti belum tentu dia mau percaya, belum tentu dia terima. Itu bukan urusan kita, saudara. Bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Urusan kita cuman menyampaikan. Saya di handphone saya itu banyak yang non-Kristen, saudara. Banyak. Tapi saya kirimin firman. Gak ada yang marah, gak ada yang menolak, gak ada yang blokir. Masalah dia nanti percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Bahkan saya pernah punya istri saya punya teman dokter, saudara. Dokter. Saya tiap hari kirimin firman, saudara, sampai dia mati, saudara. Saya nggak tahu waktu mau mati dia tiba-tiba teringat-ingat renungan yang saya kirim tiap hari. Kita nggak ngerti kan? Tiba-tiba, jangan-jangan apa yang disampaikan Pak Prinatal benar. Tiba-tiba, Tuhan Yesus kalau Engkau Tuhan aku terima Engkau, katanya. Loh kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Tapi tugas kita adalah menyampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saudara, mungkin selama ini kita berpikir bahwa ya tanggung jawab saya bagaimana saya sebagai bapak, bagaimana sebagai karyawan, bagaimana saya sebagai pengusaha. Betul, kita harus lakukan itu yang terbaik. Tapi itu semua untuk perkara-perkara dunia. Tahukah saudara bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menebus kita. Dan Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini. Karena Tuhan kasih tugas. Apa itu tugas itu? Menjadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini perintah. Ini bukan ajakan. Ini perintah dari Tuhan yang telah menebus kita. Sejauh mana kita merasa bahwa ini tanggung jawab kita? Orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, orang tuamu, sahabat-sahabatmu, orang yang menolong engkau selama ini, yang berjasa dalam hidupmu. Apakah engkau bisa tenang melihat mereka menuju kebinasaan kekal? Demi kenyamanan kita, kita jahat, kita jahat, kita jahat.
Mari kita minta, Tuhan beri aku hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Beri aku hikmat kemampuan untuk memberitakan Injil. Beri aku hati yang mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi mereka. Saudara tahu bahwa mereka, Tuhan mengasihi mereka. Yesus mati juga buat mereka. Yesus mati untuk mereka. Tapi mereka menolak Kristus karena mereka tidak mengerti bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Buat kami mengerti kebenaran ini. Roh Kudus, berikan hati-Mu itu kepada kami. Sehingga hati kami gak tenang ketika melihat orang-orang yang kami kasih sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Ampuni kami kalau kami gak peduli dengan keselamatan mereka. Ampuni kami. Terima kasih Bapak. Materaikan firman-Mu ini. Materaikan bagi kami. Biar firman ini hidup dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Bapak, kami bawa kota ini di hadapan-Mu. Kami percaya, kami tahu Engkau mengasihi kota ini. Engkau mengasihi penduduk kota ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan tercurah atas kota ini. Jelikan mata rohani penduduk kota ini untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dilayani di kota ini. Tuhan, tolong kami. Berkati kota ini. Pulihkan kota ini. Berkati pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih, yang jujur. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada di kota ini. Mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua jajaran pegawai negeri sipil sampai yang terendah. Legislatif, yudikatif yang ada di bangsa ini. Eksekutif. Kau berkati mereka. Hikmat bijaksana Tuhan, takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan mereka untuk kesejahteraan kota ini. Segala rancangan-rancangan orang jahat, kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan, biar Tuhan bongkar dengan caranya Tuhan. Sehingga pemerintahan menjadi pemerintahan yang bersih. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Beri mereka keberanian, beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi berkat di tengah-tengah pemerintahan, seperti Engkau memakai Yusuf, memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Kami bersyukur, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Berkati ekonomi kota ini, pulihkan ekonomi kota ini. Berkati kesehatan kota ini. Berkati buat semua gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Pulihkan kami, biar kami bisa menjadi terang, menjadi jawaban atas kota ini. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau pergi menyediakan tempat bagi kami. Dan kalau kami ada di dunia, supaya kami bisa memberi buah.
Tolong kami Tuhan, sehingga ketika kami hidup di dunia ini, kami mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengerti apa maksud Tuhan kami berjalan dalam tujuan Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa menyembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap, tolong dalam segala pergumulannya Tuhan, cukupi segala kebutuhan umat-Mu, lindungi setiap umat-Mu dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hati Tuhan. Pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Lewat hidup kami banyak orang mengalami kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang pemilik tempat ini. Anugerah-Mu menjagai, melindungi mereka beserta semua keluarga besarnya. Lindungi dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahwa hati mereka melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka, pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya bawa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun, biar Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barata ini kami bersyukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan berjanji Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan takut, jangan gentar. Dia Tuhan yang berkuasa. Segala kuasa ada di tangan Dia, baik di bumi maupun di sorga. Karena itu berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Minta tuntunan Tuhan. Pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung. Kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.